Itu ada dua cara yang saya pernah lakukan. Harus lebih tricky lah untuk mengatasi hal ini ya. Karena kita harus menggunakan bahasa seefektif mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kamu yang sudah datang ke channel ini. Terima kasih buat kamu yang sudah klik video ini, ya kan. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini ada sedikit hal yang saya ingin ceritakan, bagikan ke kamu ya yang menyaksikan video ini. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan trik, tips, dan terserahlah apa namanya, yaitu tentang mengatasi atau mensiasati atau menyelesaikan presentasi plagiasme ya, atau plagiasi ya. Nah, hal ini itu biasanya terjadi pada setelah mahasiswa menuntaskan skripsinya kemudian harus diplagiasikan. Nah, plagiasi ini yang saya ingat ya dan saya tahu ini berlangsung sekitar 2 hingga 3 tahun terakhir kalau nggak salah ya. Nah, hal ini bertujuan untuk menekan menekan atau bukan memaksakan seseorang untuk menciptakan atau menghasilkan sebuah karya yang original. Sekalipun itu nggak 100% original ya, original ya, atau ya gitulah. Nah, sebelum saya membagikan tips atau cara yang saya pernah lakukan untuk mengatasi plagiasi ini, alangkah baiknya saya membacakan dulu ya, atau saya memberitahu kalian apa itu definisi plagiasi. Jadi ya, menurut Wikipedia, plagiasme atau sering disebut dengan plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan dan pendapatnya sendiri. Nah, dari definisi ini yang saya bisa simpulkan artinya, misalkan saya nih mau mengerjakan skripsi dan skripsi ini saya mau plagiasi. Nah, dari beberapa kalimatnya saya kan pasti bersumber dari buku, jurnal, karya ilmiah, dan lain sebagainya ya. Nah, itu kan biasanya itu berasal dari karya atau pencipta yang terdahulu. Nah, di setiap bab pengerjaan skripsi itu ada namanya persentase maksimal plagiasi ya. Misalnya di bab 1 10%, bab 2 itu 25%, bab 3 itu 35%, bab 4 itu 10%, dan bab 5 5% misalnya. Ini sebagai contoh aja. Nah, setiap persentase di setiap bab itu artinya dari 100 kata. Misalnya di bab 2 ya. Tadi kan 25%. Dari 100 kata yang diizinkan terkena plagiasi itu 25 kata. Jika misalnya kata kalian 200 di bab 2 itu berarti sekitar 50 kata. Yaitu udah jadi satu kalimat ya. Dan biasanya itu berasal dari cara kalian memperoleh atau memasukkan definisi sebuah teori ke sebuah karya kalian tanpa kalian benar-benar menguasai atau menggunakan bahasa lain dari arti tersebut. Maksudnya gini, sebenarnya bahasanya dengan esensi sama itu bisalah kita masukkan di beberapa celah-celah katanya ya kan, sebenarnya bisa sih, cuman biasanya kita ngerjainnya itu langsung kopas ya kan. Nah, sejauh ini ya, sepengalaman saya dalam mengerjakan atau menuntaskan plagiasi ini, itu ada dua cara yang saya pernah lakukan. Cara pertama yaitu
setiap teori yang saya ambil, misalnya saya ngambil teori si A nih kan, saya ngambil teori si A. Nah, dari teori si A ini, saya menambahkan lagi paragraf baru dengan definisi yang saya pahami, tanpa menghilangkan esensi makna paragraf utama. Artinya, paragraf kedua yang bersumber dari saya ini hanya sebagai sebagai pemberi makna, pemberi definisi baru dengan esensi makna yang sama, ya kan? Sampai sini paham? Semoga kalian paham ya. Kalau kalian belum paham, kalian bisa playback videonya, ya kan? Dan cara kedua itu, ya, cara kedua, kalian bisa mengurangi kata di bagian yang terplagiasi, atau mengganti satu kata, dua kata di dalam paragraf dengan esensi kata yang sama atau persamaan kata lah. Nah, dua hal ini yang saya lakukan dan cukup efektif ya. Dan jika kalian punya atau memiliki trik lain ya, bukan trik kalian menambahkan titik koma atau tanda baca di celah-celah spasi ya, bukan kayak gitu ya. Atau kalian sengaja salah ketik, misalnya jika i-nya didobelin, itu saya pribadi nggak menggunakan trik itu. Nah, karena trik itu trik klasik, dan trik itu sudah terendus oleh sebuah sistem. Biasanya itu di suatu instansi itu biasanya diblok semua ya, misalnya dari bab 1 hingga bab akhir yang kalian mau plagiasi itu diblok. Setelah diblok itu dikasih warna hitam dan itu kelihatan nanti. Apalagi dengan sistem atau tools sekarang ya, atau aplikasi sekarang itu langsung tertera ya, yang saya tahu ya. Nah, jika kalian punya cara atau trik lain untuk mengatasi plagiasi ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Selain itu, kalian jika punya aplikasi yang menurut kalian itu cukup terpercaya, kalian bisa copy paste linknya di kolom komentar. Semoga apa yang saya sampaikan ini atau apa yang kalian bagikan di kolom komentar ini bermanfaat bagi kamu yang sedang mengerjakan plagiasi ya. Karena kalau di lingkungan mahasiswa itu plagiasi itu biasanya disebut pengerjaan skripsi part kedua. Karena cukup bukan rumit sih, harus lebih tricky lah untuk mengatasi hal ini ya. Karena kita harus menggunakan bahasa seefektif mungkin ya kan, dengan makna yang sama ya kan. Ini biasanya karena keterbatasan kosakata yang kita miliki, atau mungkin saja karena kita malas membaca sebuah jurnal atau kita malas baca sebuah karya ilmiah, sehingga ketika mendefinisikan sesuatu kita memiliki keterbatasan bahasa. Di situ pentingnya kita membaca sesuatu ya, apapun itu. Nah, berdasarkan pengalaman saya pribadi nih, ya kan, keresahan itu, misalnya kita mau mengerjakan sesuatu nih, kalian pasti ngerasa resah kan, atau ngerasa gimana ya. Nah, ketika kalian merasa resah dengan sesuatu yang kalian mau lakukan, di situ berarti kalian tidak memiliki dasar pengetahuan dengan apa yang kalian akan lakukan. Sebagai contoh nih, kalian melakukan plagiasi atau mengerjakan skripsi. Alangkah baiknya kalian mencari dulu informasi dasar banget ya. Dasar banget. Saya pribadi dulu mencari definisi skripsi itu mungkin sekitar 1 minggu. Dari definisi, struktur, penulisan, dan lain sebagainya. Ya, sekalipun itu kampus telah menyediakan buku panduan itu, dan semua kampus saya yakin menyediakan itu, atau lembaga pendidikan menyediakan panduan pengerjaan tugas akhir ya, atau skripsi ya. Dan sejauh ini saya melihatnya ya, kalian harus melihat atau membuka lah panduan itu, karena di panduan itu
komplit atau lengkap banget. Membuka panduan itu ibaratnya kiblat kalian atau alur kalian dalam mengerjakan sesuatu atau petunjuk lah, gitu loh. Jangan selalu bingung dengan apa yang kalian kerjakan, ya cari tahu dulu nih apa sih yang saya kerjakan. Mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa tulis di kolom komentar yang baik dan sopan, kira-kira apa aja, mau saran atau mungkin tambahan untuk video ini, ya kan? Terima kasih buat kamu yang sudah menyaksikan video ini hingga akhir ya. Kemanapun kalian berpergian, tetap patuhi protokol kesehatan ya, tetap menggunakan masker, tetap menggunakan hand sanitizer, tetap menjaga jarak interaksi sosial, ya kan? Nah, support terus channel ini dengan cara kalian klik tombol subscribe dan like videonya jika kalian suka, share semua video menarik dari channel ini ke keluarga kalian, ke sosial media yang kalian miliki. Itu adalah bentuk apresiasi kalian kepada saya agar saya tetap semangat berkarya ya. Saya doakan dimanapun kalian berada ya, dalam situasi apapun kalian menyaksikan video ini, kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan bahagia dan sukses selalu buat kamu ya. Mungkin itu saja dari saya, Andel Erwananda di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. I said, damn, it's gonna be a long night.